Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya ada di dalam sukacita Tuhan. Amin. Coba diisi yang depan ini Pak, masih ada kosong. Mas Arsito, Pak Subur. Ya. Di depan ini Pak masih ada dua loh Pak. Nih, depannya Bu, sampai nih. Ya. Ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan kembali belajar tentang jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. 7 jemaat ya, yang di apa ini? Ditulis di kitab Wahyu ya. Kita hari ini akan sama-sama belajar tentang jemaat di Pergamus. Jemaat di Pergamus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali aja pada saat kita belajar jemaat Efesus. Apa yang ditegur pada jemaat Efesus oleh Tuhan? Apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kenapa? Meninggalkan kasih yang mula-mula ya. Bapak Ibu sudah waktu itu sudah dijelaskan dengan jelas bagaimana pertama kali kita percaya kepada Tuhan, kasih kita begitu menggelora, semangat kita, keinginan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan ya. Tapi kemudian ditinggalkan oleh jemaat di Efesus ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan bertobat. Kalau nggak bertobat nanti apa yang akan diambil dari jemaat Efesus? Kaki dianmu akan aku ambil. Tapi kalau bertobat dan menang, apa yang akan didapat? Apa yang akan didapat? Akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Padahal kita ingat ya, pada waktu Adam dan Hawa pertama kali di Taman Eden, kamu boleh makan semua buah dari pohon-pohon yang ada di sini kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah itu. Ya, di situ ada dua buah pohon pengetahuan baik dan buruk, buah baik dan jahat, dan buah pohon kehidupan. Yang dimakan waktu itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ini kalau menang di Efesus ini, kalau bertobat dan menang, terus berada pada kasih yang mula-mula, akan diberi makan oleh Tuhan dari buah pohon kehidupan. Luar biasa ya. Oke. Nah, kalau jemaat di Smyrna ya, jemaat di Smyrna itu memang miskin, menderita, dan sangat kesusahan, tapi disebut Allah sebagai jemaat yang kaya, sebagai jemaat yang kaya. Mereka jemaat ini setia kepada Tuhan ya. Kalau dikatakan di sini, kalau kamu setia sampai mati, upahnya yaitu akan diberi apa kata? Kehidupan. Boleh sama ya. Yang pertama buah pohon kehidupan, yang ini mahkota kehidupan ya. Nanti apa ya di Pergamus ya? Kita malam hari ini akan sama-sama belajar ya. Kalau di Efesus dan Smyrna itu mereka maju dalam perdagangan. Ini kota yang sangat maju di dalam perdagangan ya. Tapi beda dengan Pergamus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Memang letaknya secara geografis itu hampir sama, di tepi pantai ya, tapi Pergamus ini agak ke utara. Jadi kalau di peta agak ke atas. Efesus, Smyrna, Pergamus ya di atasnya. Ya.
Tapi wilayah Pergamus ini lebih luas daripada Efesus dan Smyrna. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau Efesus dan Smyrna ini maju di dalam perdagangan, kota Pergamus ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah ibu kota administratif dari provinsi yang ada di Roma. Jadi kalau provinsi Jawa Timur, ibu kotanya mana? Nah, seperti itu. Ya, jadi di Surabaya itu ada kantor gubernur, ada kantor wali kota. Semua instansi-instansi yang penting ada di Surabaya. Ya. Demikian pun juga yang ada di Pergamus ini. Ya. Tapi beda. Ya. Kalau di Pergamus ini adalah di samping sebagai ibu kota provinsi, ya. Di situ juga merupakan pusat penyembahan berhala. Pusat penyembahan berhala. Yang pertama ada kuil agama penyembahan kepada kaisar sebagai agama resmi di sana. Ya. Terus ada kuil dengan dewa-dewa yang terbesar seperti Zeus, Athena, Dionysius, Asclepius. Ya, itu ada semua di sini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, sebagai tempat juga kedudukannya penguasa provinsi itu, dan juga pengadilan kerajaan. Ya, sedikit itu tentang Pergamus, perkenalan. Sekarang kita akan baca di Wahyu pasal yang kedua, dimulai dari ayat 12. Ya. Kalau itu tadi perkenalan tentang Pergamus. Nah, sekarang kita baca Wahyu pasal 2 dimulai dari ayat 12 sampai 17. Kita baca bergantian ya. Baik, saya dari ayat yang ke-12, Bapak Ibu nanti 13. Seterusnya kita bergantian, nanti yang ke-17 kita sama-sama. Oke. Ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. 13. Tahu di mana kau berada, yaitu sana, di tempat ada iblis, dan kau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Paulus. 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerima. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tadi yang di awal itu perkenalan tentang keberadaan kota Pergamus.
Sekarang kita melihat dari ayat-ayat yang ada di Wahyu pasal 2 mulai dari ayat 12 sampai 19. Di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia, ya di sini dengan huruf besar, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya. Kalau yang di Efesus itu yang berfirman, ya nanti boleh dilihat lagi. Di Efesus itu yang berfirman adalah yang memegang ketujuh bintang dan berjalan keliling di antara ketujuh kaki dian emas. Kemudian yang di Smyrna, yang di Smyrna adalah yang berbicara, yang berfirman adalah yang awal dan yang akhir. Dan sekarang di Pergamus yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini semua pedang tajam bermata dua itu adalah lambang kekuasaan mutlak, baik dan kasih Tuhan. Siapa yang punya kekuasaan mutlak? Tuhan Yesus. Tadi yang berjalan memegang ketujuh bintang siapa? Tuhan juga. Yang di Smyrna, yang awal dan yang akhir, Tuhan juga. Ya, dari sini kita bisa belajar bagaimana Tuhan yang kita sembah itu begitu dahsyat. Ya, terus ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis dia. Maksudnya tahta iblis di sini bukan ada kerajaan iblis di sana, terus ada singgasana iblis, enggak. Yang dimaksudkan adalah tadi yang di depan, di sana itu di Pergamus dibangun kuil untuk penyembahan kepada Kaisar Roma. Itu dibangun sejak tahun kurang lebih tahun 29 sebelum Masehi. Jadi itu bangunan yang dibangun pertama kali. Ya. Jadi semua orang yang ada di Pergamus tanpa kecuali, termasuk orang Kristen, ya, harus datang kepada patung Kaisar, mempersembahkan dupa. Kemudian mereka menyembah dan mengatakan bahwa Kaisar adalah Tuhan. Di situ disebutkan Antipas. Dia adalah seorang imam jemaat di sana. Dia tidak mau menyembah dan akhirnya dibunuh. Dia menjadi martir. Dengan dibunuhnya Antipas ini, jemaat di sana tetap kekeh dalam iman dan percaya, tidak menyangkal Yesus karena penganiayaan dan siksaan. Mereka tidak menyangkal. Sampai di sini paham? Ya. Jadi mereka tidak menyangkal Yesus meskipun diperhadapkan kepada saat Antipas dibunuh itu dan penganiayaan, kalau mereka tidak mau menyembah kepada patung Kaisar Roma, ya, tapi mereka tetap ada di dalam iman percaya. Ya. Nah, ayat yang ke-14 coba perhatikan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Sampai di sini ada pertanyaan. Kenapa ya? Dan orang Pergamus itu hebat, tidak menyangkal iman, disuruh menyembah pada patung Kaisar nggak mau, meskipun ada aniaya di sana, bahkan Antipas dibunuh. Ya, nah teruskan. Di antaramu itu banyak atau sedikit?
Di antaramu sedikit. Misalkan di sini ada 50 orang, ya jemaat. Nah, di antaramu berarti ada mungkin 1, 2, atau 1 saja, atau 2, atau 3. Nggak banyak, ya, tidak banyak, ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, Bapak Ibu dikasih. Ternyata Tuhan keberatan. Ada beberapa orang di antara jemaat Pergamus ini yang berpegang pada ajaran Bileam dan juga ajaran penganut Nikolaus. Siapa Bileam? Itu Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Itu ada di Bilangan 22 sampai pasal 25, ya. Jadi waktu itu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, kemudian sampailah ke Moab. Nah, Raja Moab ini melihat apa yang sudah dilakukan bangsa Israel terhadap orang Amori. Raja Moab ini yang namanya Balak takut, akhirnya menyuruh Bileam untuk menyumpahi Israel, untuk mengutuk Israel. Tapi Bileam betulnya mau, dia mau berangkat, tapi dihalangi oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang menghalangi. Sampai terakhir apa yang bicara? Keledainya. Kenapa sih kamu mukuli aku? Apa salahku? Ya. Nah, memang dasarnya Bileam itu ragus, tamak. Ya. Akhirnya ya Tuhan kan sanggup mengubahku untuk menjadi berkat, betul nggak? Harusnya Bileam disuruh mengutuki bangsa Israel, tapi apa yang keluar dari mulut beliau? Memberkati. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu, ya. Bileam memberkati bangsa Israel. Nah, karena gagal mengutuki bangsa Israel, akhirnya Bileam memberikan nasihat supaya apa? Perempuan-perempuan Moab ini untuk merayu bangsa Israel. Akhirnya terjadi perzinahan di situ, kawin campur, dan pada saat itu Tuhan marah, hampir dibinasakan semua itu bangsa Israel. 24.000 dibinasakan oleh Tuhan dengan ulah. Ya. Orang-orang Moab ini, perempuan-perempuan Moab ini berhasil membuat bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Bukan karena perang ternyata, seperti yang ada di Pergamus, bukan karena ancaman dan aniaya supaya menyembah berhalanya atau patungnya kaisar. Ya. Tapi ini mereka ada beberapa dari jemaat yang berpegang pada ajaran Bileam, terus berpegang pada ajaran penganut Nikolaus. Sekedar tahu saja, Nikolaus adalah salah satu diaken dari ke-7 diaken yang dipilih pertama kali, ya, yang ada di Kisah Rasul 6. Itu adalah salah satu diaken yang akhirnya di jalan yang sesat. Ya. Jadi sama, Bileam dan Nikolaus itu mengarah kepada perzinahan. Kalau di sini Bileam di samping perzinahan juga makan persembahan berhala. Kalau Bapak Ibu tahu, makan persembahan berhala, kalau kita benar-benar tahu itu persembahan berhala, memang tidak boleh bagi kita, ya. Karena akan, sebetulnya nggak apa-apa, ya, karena akan mendatangkan dosa bagi orang lain. Nah, itu nggak boleh, batu menjadi batu sandungan, nggak boleh. Ya.
Tapi kalau nggak tahu, misalkan sembah berhala itu dijual di pasar, apa kita tahu? Enggak. Ya. Kalau kita disuguhi, apa kita tanya dulu, Pak, apa Bu, ini persembahan berhala bukan? Ya nggak mungkin. Ya toh? Kalau kita tahu itu persembahan berhala, ya sebaiknya tidak jangan. Ya. Jadi antara Nikolaus dan Bilam itu sama, mengarah kepada perzinahan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tadi di awal di Pergamus itu banyak kuil, betul nggak? Ada kuil untuk menyembah Kaisar, ada kuil yang dewa-dewa besar tadi, Zeus, Athena, dan yang dua lagi. Ternyata ada lagi kuil-kuil yang karena mereka gini, setiap pekerjaan punya dewa sendiri-sendiri. Misal Bapak Ibu sebagai petani, mereka percaya bahwa ada dewa tani. Ya, kalau misalkan mereka dalam pekerjaannya itu di seni budaya, ada dewa seni dan sebagainya. Jadi kan banyak nggak jenis pekerjaan kita? Banyak, ya. Jenis pekerjaannya itu banyak. Jadi penuh dengan kuil-kuil di puncak. Kalau dikatakan di puncak bukit di sana itu, di bukit sana itu penuh dengan kuil. Nah, kalau orang yang ada transaksi dalam pekerjaannya, mereka pergi ke kuil itu, ya, mereka pergi ke kuil itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di sana, ya, tentunya ada, orang mengatakan ada sembayangan, ada penyembahan, ya, ada perayaan. Dan kita tahu perayaan di kuil dewa pada zaman itu selalu ada makan persembahan kepada dewa dan ada perzinahan. Nah, rupanya beberapa jemaat ini mengikuti arus itu. Otomatis kalau mereka yang tidak mau datang ke kuil akan kehilangan pekerjaan, akan kehilangan pelanggan. Ya enggak? Ya, transaksinya terjadi di sana. Ya toh? Kalau nggak datang ke sana, nggak bisa. Itulah kehidupan jemaat pada saat itu di Pergamus. Kalau sekarang sudah tidak ada di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang jemaat atau yang ada di Pergamus, terlebih beberapa orang ini, kenapa Tuhan hanya beberapa orang? Kenapa Tuhan mengingatkan begitu serius pada jemaat yang ada di Pergamus? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa zina jasmani maupun zina rohani itu akan nular kepada yang lain. Dan kita tahu kalau dosa, ya, kita katakan mungkin itu dosa kecil. Kalau sekali kita lakukan, nggak apa-apa kok. Terus kita lakukan lagi, lama-lama kita nggak akan menganggap bahwa itu dosa. Dipikirnya itu benar. Kita pikir itu benar. Sebetulnya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Saya merasakan betapa besar kasih Tuhan. Kita benar-benar diingatkan. Baik melalui kemarin pada saat penjelasan jemaat yang ada di Efesus, di Smyrna, kembali di Pergamus. Ini sangat khusus. Karena mungkin ada model jemaat yang sekarang ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, yang modelnya seperti ini. Seperti di Pergamus ini, mereka tetap mengaku Yesus, nggak mau menyangkal Yesus, tapi mereka kompromi dengan dosa. Mereka mau juga mengikuti apa yang dunia sana kerjakan.
Yesus, nggak mau menyangkal Yesus, aku tetap percaya Yesus, tapi juga melakukan perbuatan-perbuatan dunia. Mereka tetap datang ke kuil, ikut penyembahan pada berhala, ikut makan persembahan pada berhala, ikut juga pesta di sana, yang di sana ada persinahan. Ya baik-baik dikasih Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita. Saya merasakan Tuhan mengasihi kita. Coba aplikasikan dalam hidup kita. Mungkin di antara kita ada yang tetap kekeh sampai sekarang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi lihat video porno ya jalan, segala kesenangan ya jalan, tanpa mengutamakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bersinah secara jasmani jelas kita tahu, bersinah secara rohani banyak macamnya. Malam hari ini sungguh saya juga ditegur oleh Tuhan. Kita semua saya percaya juga ditegur oleh Tuhan. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak mau menyangkal, yes. Tapi dukun tetap jalan, orang pintar tetap jalan. Ketika kita punya persoalan dan sepertinya Tuhan nggak mau jawab doa kita, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Memberhalakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya baru dengar kemarin, kenapa kamu nggak ke gereja? Iya, sekarang saya jogo cucu. Padahal ibadah seminggu berapa kali? Berapa jam? Paling lama 1,5 jam. Ketika ditanya kok nggak pernah gereja, kenapa? Aku sekarang punya cucu. Terus kalau ditanya lagi, yang ngasih cucu kamu siapa? Tentu yang ngasih cucu siapa? Ya Tuhan. Terus kita kapan mengucap syukurnya? Saya merasakan begitu besar kasih Tuhan malam hari ini. Kita benar-benar diingatkan, kalau saat ini ada di hati Bapak, Ibu yang sepertinya apa yang saya katakan ini nampar, peluk atau nusuk hati, jus gitu, bersyukur. Tuhan pada saat ini mengingatkan kita sungguh-sungguh, bukan membuat kita untuk marah, jangan, tapi untuk kita kembali kepada Tuhan, bertobat. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, coba Ibu dikasih Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya apa Ibu yang dikasih Tuhan? Tuhan itu mau kita percaya kepadanya, ya hanya percaya kepadanya. Kita sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu, dari mulai yang kecil Bapak Ibu rasakan, mujizat Tuhan kita terima setiap hari, bahkan setiap saat dari Tuhan. Kita bisa menghirup nafas, kemudian mengeluarkannya, itu adalah mujizat. Dan segala apa yang kita kerjakan, tubuh kita bisa mengerjakan dengan baik. Kita masih bisa bicara, kita masih bisa tertawa dengan puas. Mujizat Tuhan itu hampir di setiap tarikan nafas kita, itu mujizat. Jangan ambil yang gede-gede. Yang gede-gede kelihatan. Yang kecil-kecil kadang kita lupa, padahal Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita itu yang besar. Tuhan mau kita itu percaya, kalau sudah percaya kepadanya ya sudah percaya. Jangan kemudian doa kita waktu kita punya masalah, kita doa dan belum dijawab,
kita beralih kepada yang lain. Karena Tuhan itu tadi di depan kan dikatakan kekuasaannya adalah mutlak. Kekuasaan Tuhan itu mutlak, digambarkan dengan pedang tajam bermata dua. Kekuasaan Tuhan mutlak. Kapan Tuhan mau menjawab kita, itu urusannya Tuhan. Yang pasti kalau saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita kan sudah sering mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Iman itu. Ya, jadi kalau percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Dia sebagai juru selamat, ya sudah cukup, itu kuasanya mutlak. Kita nggak usah bersinah secara rohani, percaya kepada hal-hal yang lain. Kuasaan Tuhan itu mutlak. Itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan kalau kita kemudian menduakan Tuhan. Memang kuasa kegelapan apakah bisa memberi kesembuhan? Bisa. Tapi pasti ada yang dia mau. Dan yang dia mau adalah bukan yang baik dari kita, tapi kita binasa. Karena akhirnya kita percaya kepada Dia, kita mengingkari Tuhan, ya binasa. Dia punyanya neraka, bukan punya surga. Kalau Tuhan punya surga, memang Dia berkuasa mengalahkan maut. Ya. Jadi kita coba diaplikasikan dalam hidup kita. Kita memang percaya kepada Yesus, tidak mau mengingkari Yesus secara terang-terangan. Tapi moral kita itu juga harus kita jaga, Bapak Ibu. Jangan kita mengatakan diri kita orang percaya, aku nggak mau menyangkal Yesus, oke, bagus itu, good job. Tapi kemudian kita masih mabuk-mabukan, masih suka bertengkar, masih suka memaki-maki orang, masih nggak mau memaafkan orang lain, masih tidak mau mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan orang lain, kita berdoa syafaat. Yang dipikirkan hanya diriku sendiri. Aku semua. Malam hari ini kita renungkan dan mari berawas-awaslah dengan segala sesuatu kenikmatan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seks, uang, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain itu hanya sesaat. Kalau ada di antara kita, karena sekarang sudah teknologi sudah canggih, kita punya HP yang canggih. Nah, kalau ada di antara kita yang masih terbelenggu, suka melihat gambar-gambar porno, film-film porno, berhenti. Itu secara tidak langsung kita bersinah. Berhenti. Jadi setan menghancurkan bukan dengan hal-hal yang duniawi. Ya. Jadi setan menghancurkan jemaat Tuhan bukan dengan hal yang besar yang kelihatan, tapi setan menghancurkan orang-orang percaya dengan hal-hal yang duniawi yang nikmat. Dan nikmat dapat banyak meninggalkan kita. Nikmat dapat suami kaya, dapat istri yang kaya, meninggalkan iman percaya. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang di Pergamos saat itu
Mereka ada beberapa di antaranya, teman-temannya, ada beberapa teman yang jatuh, yang ikut dalam ajaran Bileam dan pengajaran daripada pengikut Nikolaus. Mereka tidak mau menasihati. Itu salah di hadapan Tuhan. Kalau benar-benar kita tahu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus menasihati, tapi dengan hikmat Tuhan. Karena begini, biasanya begini, ya, biasanya begini. Apalagi di gereja-gereja yang besar, mereka yang mungkin donatur yang besar atau memberikan persepuluhan besar, ketika membuat kesalahan, membuat dosa, gembalanya tidak bisa menegur karena takut pergi. Juga teman-teman yang lain juga nggak berani negur. Karena apa? Nanti kalau dia pergi, di sini siapa yang mensupport dananya? Sama. Padahal Bapak yang kasih Tuhan, persatuan, ya, kasih dan kebenaran itu harus seimbang. Terutama kasih dan kebenaran itu nggak boleh dipisah. Kalau kita menegur orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa di dalam komunitas gereja, itu merupakan bentuk kasih kita. Jadi kalau ada yang sudah melakukan kesalahan kemudian ditegur itu marah, ya sudah. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, ya sudah, saya serahkan saja. Yang penting jiwanya bisa selamat. Kalau ditegur nggak mau, dinasihati nggak mau, 1, 2, 3, 4 nggak mau. Padahal sudah tahu tentang kebenaran, sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dinasihati nggak mau, malah marah, malah nyatroni yang menasihati. Ya sudah, silakan. Itu bukan tanggungan kita. Yang penting kita sudah menasihati. Asal kita menasihatinya dengan kasih. Bukan tujuan membenci dia, tidak. Tapi supaya yang bersalah ini kembali lagi, bertobat kembali lagi kepada Tuhan. Nah, ini rupanya di Pergamus tidak. Mereka dibiarkan. Supaya apa? Supaya ada kesatuan, tetap ada kesatuan di dalam jemaat situ. Jadi mereka ada persatuan, mereka menjunjung kasih, tapi tidak melakukan kebenaran. Ini diteguhkan luar biasa. Ya. Oke. Dilanjutkan di ayat yang ke-15 sudah ya. Ayat yang ke-16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan segera datang untuk memerangi dari pedang yang ada di mulut Tuhan. Pedang yang ada di mulut Tuhan, kalau saya pikir-pikir, ya Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau ngomong apa jadi untuk memerangi orang yang berdosa, betul nggak? Iya. Tinggal ngomong aja Tuhan, tinggal berfirman aja, jadi. Ya seperti yang itu peristiwa Bileam itu, yang bangsa Israel berbuat zina dengan orang-orang Moab. Dengan itulah Tuhan memerangi mereka, bahkan hampir binasa semua. Disisakan sedikit oleh Tuhan. Ya. Ayat yang ke-16, 17. Siapa bertelinga? Siapa yang punya telinga di sini? Semuanya ya. Semuanya punya telinga. Ya. Meskipun ada satu jemaat yang karena sakit dari kecil tidak bisa mendengar. Tapi saya percaya Pak Wek ini orang baik. Ya, okay. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa di sini yang menjadi jemaat? Ya kita, jemaatnya Tuhan. Ya.
Barang siapa menang, maksudnya ini, barang siapa menang itu orang yang bertobat dan tetap melakukan ada di dalam kebenaran itu, ya, akan kuberikan dari mana? Mana tahu? Makanan yang diberikan kepada bangsa Israel oleh Tuhan pada saat keluar dari Mesir, gitu. Nah, ya, coba ditayangkan Yohanes 6 ayat 48 sampai 50. Ya. Oke. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Maksudnya akan diberi hidup, ya, akan diberi hidup. Jadi mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, kalau ini ada yang menafsirkan batu putih itu berbentuk dadu, itu pada zaman itu merupakan karcis atau tiket masuk, ya, mungkin tiket masuk ke dalam suatu acara, nggak tahu ya. Pokoknya itu semacam karcis. Nah, di situ tertulis nama baru. Kita tahu ada Yerusalem baru. Kita tahu bahwa Paulus pernah mempunyai nama Saulus. Kemudian diganti oleh Tuhan menjadi Paulus. Kemudian Yakub diganti namanya menjadi Israel. Ya, itu suatu perjanjian pribadi antara kita, antara Tuhan dengan kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita minta kepada Roh Kudus dan kita tetap percaya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Yes. Tapi imbangi juga dengan moral kehidupan kita. Jangan mentang-mentang kita sudah percaya Yesus, kita sudah ada jaminan keselamatan, lalu kita menggunakan kehidupan kita semaunya kita sendiri, terlebih melakukan zina secara rohani baik secara jasmani, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Karena hal ini benar-benar ditulis dalam jemaat di Pergamus ini secara khusus. Mungkin ada jemaat yang sekarang ini yang seperti itu. Kalau yang ini, yang ada di Alkitab ini sudah digenapi pada saat zaman Pergamus. Sekarang sudah tidak ada. Tapi ini ditulis juga untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Kapanpun manusia ada, ini masih tetap berlaku. Kita terus diingatkan, karena dunia semakin jahat, semakin jahat. Dan saya percaya semuanya kita kepingin mempunyai hidup yang kekal. Tadi kalau kita bertobat dan kita menang, kita akan diberi hidup yang kekal, ya. Yang di Efesus juga, yang di Smyrna juga, yang meskipun penggambarannya beda-beda, tapi artinya sama, diberi kehidupan yang kekal. Ya. Kita renungkan firman Tuhan. Dan kalau ada yang ditempelak malam hari ini, jangan marah. Kita segera bertobat dan perbaiki diri. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, tapi marah akan semakin membuat kita akan jatuh ke dalam dosa. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan malam hari ini, karena kami ini adalah anak-anak-Mu, bukan anak-anak gampang. Maka Engkau sekali waktu memberikan nasihat dan mengingatkan kepada kami, bukan karena Engkau membenci, tetapi karena Engkau sangat mengasihi ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan ingatkan kami, Tuhan tegur kami, Tuhan nasihati kami, agar kami boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi rencana-rencana-Mu yang indah, yang luar biasa, yang besar itu terjadi dalam hidup kami. Dan hidup kami ini bisa mendatangkan berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian yang indah pula Tuhan, sehingga orang yang melihat kehidupan kami juga melihat Engkau ada dalam hidup kami, dan mereka mempermuliakan Engkau. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami semua Tuhan sungguh-sungguh bisa menerima kebenaran firman ini yang benar, untuk kami boleh menjalani, melakukan. Kalau ini nasihat yang harus kami kerjakan, dan ada suatu hal yang tidak berkenan, kami mau tinggalkan itu, dan kami mau mengikuti Tuhan lebih benar lagi melalui kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini untuk kehidupan kami. Berkati secara pribadi apa yang menjadi kerinduan-kerinduan, apa yang menjadi pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh semakin hari semakin berkenan, semakin indah, serta tambahkan urapan-urapan yang baru, rahasia-rahasia firman-Mu yang baru. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik.
Dan kalau kita bangkit berdiri, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh memuji Tuhan. Kami percaya pujian kami berkenan dan Tuhan bertahta di atas pujian kami. Pujian kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menasihati kami, Firman-Mu menegur kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berkenan dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami percaya Tuhan dalam ibadah kami senantiasa di dalamnya mengandung janji-Mu. Janji yang Kau berikan pada saat kami saat ini masih hidup atau masih ada di tempat ini, dan Tuhan memberkati kami. Maupun janji-Mu itu Kau nyatakan untuk hari dan masa depan yang akan datang. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Tuhan kalau kami sungguh-sungguh hidup benar berkenan di hadapan Tuhan, setia kepada-Mu, maka kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini mari Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak yang datang dengan setia ini. Satu persatu Tuhan hampiri, arahkanlah tangan-Mu dan turunkanlah dan tumpangkanlah tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing untuk Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati kami semua dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati kami semua dengan keberhasilan dan keberuntungan, sehingga pekerjaan kami, rumah tangga, keluarga diberkati oleh Tuhan, diberhasil oleh Tuhan. Anak-anak kami, cucu, bahkan seluruh keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan masa depan kami diberikan masa depan yang indah, karena masa depan kami sungguh ada dengan Tuhan menjanjikan. Bukan perkara-perkara yang mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kami, tetapi hari depan yang sungguh penuh dengan harapan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi siapapun, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga memberkati negara dan bangsa kami Indonesia. Kalau hari ini Tuhan, wabah COVID-19 semakin merebak,
khususnya di Jawa Timur dan Surabaya. Kami hanya bisa berdoa dan mohon kepadamu Tuhan. Lindungilah, berkatilah seluruh warga Surabaya. Lindungi dan jauhkan dari setiap sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan, buang jauh-jauh Tuhan wabah ini. Lindungilah juga seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Surabaya dan Jawa Timur. Tuhan juga memberkati dan melindungi, termasuk juga setiap keluarga kami. Tuhan juga lindungi, jauhkan dari segala virus, bakteri, sakit penyakit apapun ya Tuhan. Kuasa-kuasa yang juga bisa mendatangkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan, Tuhan buang jauh-jauh dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati kampung kami, di tempat di mana kami beribadah saat ini, Pengpanjaan. Tuhan memberkati, Tuhan juga jauhkan dari virus-virus ini Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh hamba-Mu yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan memberkati. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, melalui pekerjaan-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, biarlah kami dengan sukacita, dengan kerelaan hati, kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga kami percaya apapun yang kami berikan kepada-Mu menjadi persembahan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kami akan pulang, sertalah kami yang berkendaraan, yang berjalan kaki, dan tentu bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh tiba kembali di rumah dengan baik, tiba di rumah dengan selamat. Dan sekarang Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, dengan percaya sambutlah berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan-Mu damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita semua malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Tuhan, selamat malam.